Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya, webinar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucu Juwaria SPDSD, yang saya hormati dan banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar SDN 1 Manangga serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, saya moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Webinar kita pada kali ini adalah dengan topik berbagai praktik baik, tips dan trik lolos validasi di PMM sesi kedua. Di forum virtual ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang luar biasa dan keynote speaker yang luar biasa. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu untuk keynote speaker pada webinar malam ini, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Cucu Juwariah SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf Bu, masih di unmute. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar ini. Mudah-mudahan acara ini tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak guru hebat SDN 1 Manangga, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan webinar dengan topik berbagi praktik baik, yang mana kegiatan ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat dan akan didengarkan oleh kita-kita juga sebagai guru-guru di SDN 1 Manangga yang hebat juga. Dengan adanya webinar ini, mudah-mudahan dapat membantu kita mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka, dan juga dapat memberikan kepada kita pengalaman dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi lainnya yang mendengarkan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan ini mudah-mudahan saja dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam komunitas belajar ini dapat digunakan oleh guru untuk berbagai praktik baik dan sarana belajar dan diskusi bersama guru-guru yang lainnya. Dan juga terima kasih ada di sini kedatangan tamu-tamu dari SD-SD yang lain. Semoga perkenalan kita ini dapat membawa barokah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya demikian dari saya. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu Juwariah SPDSD yang telah menyampaikan nasihatnya. Langsung saja kita ke pemateri atau ke narasumber yang hebat. Berikut saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Iis Sadiah SPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 14 April 1982. Alamat
Gadok, RT 2, RW 11, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Masa kerja beliau selama 14 tahun, beliau mengajar di kelas 6. Kepada Ibu Iis Sadiah SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang menuju malam, Ibu Bapak Guru hebat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa lagi di sesi kedua di trik dan tips lolos validasi di PMM. Untuk sesi ini, saya tidak akan panjang lebar karena ini melanjutkan dari sesi 1. Saya akan memperlihatkan hasil karya aksi nyata yang saya buat. Dan kebetulan aksi nyata yang dipilih merupakan hasil voting yang terbanyak di KKG. Setelah webinar ini, Ibu Bapak Guru bisa menghasilkan satu aksi nyata untuk memenuhi rencana kerja di PMM. Untuk tips yang pertama, saya memilih aksi nyata yang saya kuasai, yang dapat saya kembangkan, sehingga tidak ada plagiasi dari orang lain. Untuk aksi nyata yang akan saya tampilkan, mungkin ada beberapa guru yang sudah tervalidasi, tapi saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman baik apa yang sudah saya kerjakan di aksi nyata. Kita lihat saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan aksi nyata ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dan mudah-mudahan dapat membuatnya dengan sebaik mungkin. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada hasil yang baik untuk dapat lolos dari PMM. Akan saya bagikan mengenai aksi nyata perundungan. Oh, udah ada. Oh, ya. Mohon maaf Bapak Ibu hebat, ada gangguan sebentar. Ini aksi nyata yang saya buat untuk sosialisasi perundungan Bapak Ibu. Saya memilih aksi nyata sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Ini materi yang saya kuasai dan mungkin Bapak Ibu mengembangkan lebih baik lagi karena mungkin ini keterbatasan saya dalam membuat kanvanya karena saya menggunakan kanva yang sangat sederhana sekali tapi alhamdulillah bisa tervalidasi dengan baik. Kita lihat untuk aksi nyata sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Untuk yang pertama, dari alur aksi nyata yang saya baca, saya
mencari pengertian dari perundungan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari redaksi lain dalam pengertian perundungan ini. Karena untuk menghindari dari plagiasi, sehingga aksi nyata Bapak Ibu bisa tervalidasi dengan baik. Jadi ada beberapa redaksi untuk pengertian perundungan. Ini sangat sekali Bapak Ibu, saya tidak menekan apapun dalam membuat kanva di sini karena keterbatasan kemampuan juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih mahir dalam menggunakan kanva. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk alur yang kedua, saya menulis jenis-jenis perundungan Bapak Ibu, karena diminta apa saja yang termasuk dengan jenis perundungan. Yang ke satu, saya pilih perundungan fisik. Yang kedua, saya pilih perundungan verbal. Yang ketiga, saya pilih perundungan sosial. Yang keempat, saya pilih dari perundungan dari media. Sebentar, Bapak Ibu. Yang kelima, saya pilih jenis perundungan ejekan perpeloncoan. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan perundungan selain dari apa yang saya tulis. Lanjut ke selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu yang dipilih alur MM, yaitu pihak yang terlibat dalam perundungan. Yang pertama, ada pelaku, ada korban, dan ada penonton. Bapak Ibu boleh dirubah gambar-gambarnya, apa bentuk dari pelaku, bentuk dari korban juga bisa dirubah agar bisa terjadi perbedaan-perbedaan dalam pembuatan kanva di sosialisasi isu perundungan. Jadi Bapak Ibu mudah saja, lihat saja di Google mungkin bagaimana gambar-gambar dari pelaku, korban, ataupun penonton, sehingga tidak sama persis dengan yang lainnya. Jadi Bapak punya aksi nyata yang berbeda dari yang lainnya. Mungkin slide selanjutnya, ya, perundungan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Yang pertama, mungkin di sekolah Bapak Ibu, karena anak-anak kita juga selalu berinteraksi dengan teman-temannya, mungkin selalu ada seperti pertengkaran-pertengkaran dan akhirnya pembulian-pembulian, sehingga saya pilih di sekolah yang pertama. Kemudian di rumah juga mungkin terjadi pembulian-pembulian di lingkungan permainan mereka di rumah. Dan saya pilih perundungan ini di area publik. Mungkin
terjadi juga di area publik seperti di pasar, terminal, atau tempat-tempat umum lainnya, dan mereka biasanya suka bertengkar dan akhirnya ada perundungan-perundungan, dan mungkin saya pilih di area publik juga bisa terjadi perundungan. Untuk perundungan yang keempat, saya pilih di dunia maya. Dan sesuai dengan perkembangan zaman mungkin saat ini, orang-orang sudah mengenal media medsos yang bebas diakses oleh setiap orang, dan mereka bisa melakukan juga perundungan. Jadi saya pilih aja 4 area yang dapat terjadi perundungan. Bapak Ibu bisa ditambahkan dimanapun apa yang akan terjadi perundungan, mungkin bisa ditambahkan gambar-gambarnya selain dari yang saya buat di sini. Gambar-gambarnya mungkin Bapak lebih bagus, lebih canggih, karena saya tidak terlalu mahir dalam Canva ini. Saya buat dengan sesimpel-simpelnya dan semudah-mudahnya, tapi tidak menyulitkan juga Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita bisa membuat sendiri Canva itu, sehingga kita tidak ada tiruan dari orang lain, hasil pemikiran diri sendiri, dan mudah dimengerti oleh diri sendiri dan sesuai alur yang dilalui di dalam pemilihan aksi nyata ini. Jadi Bapak Ibu harus tahap demi tahap apa yang ada di PMM itu harus dilalui dengan baik agar bisa tervalidasi. Untuk slide selanjutnya, ada mitos dan fakta mengenai perundungan. Di dalam alur aksi nyata ini harus diminta mitos dan fakta perundungan. Pak Ibu, kita lihat mengenai mitos dari perundungan. Mitos mungkin saya pilih perundungan adalah hal yang wajar terjadi di kalangan peserta didik. Mungkin Bapak Ibu bisa pilih yang lain lagi mengenai mitos-mitos perundungan, Bapak Ibu. Yang kedua yang saya pilih di mitos perundungan yaitu membuat karakter anak menjadi lebih kuat. Ini pengalaman diri sendiri juga waktu kecil suka dibully sama orang lain. Jadi di sini saya anggap aja mitos. Yang ketiga, perundungan sama dengan candaan atau gurauan, Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu itu mereka anak-anak itu suka bertengkar itu seperti bercanda kalau saya pikir. Jadi itu semacam gurauan dari teman atau ingin kenal, ingin berkenalan dengan kita, sehingga saya pilih itu sebagai mitos saja. Yang keempat, saya pilih perundungan akan selesai dengan sendirinya jika didiamkan. Jadi mereka akan kembali rukun kalau sudah bertemu kembali dan tidak lama lagi mereka akan bertegur sapa kembali dan dapat berdamai kembali dengan teman-temannya untuk bermain bersama-sama. Bapak Ibu, itu mitos yang saya pilih. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan mitos-mitos yang lain mengenai perundungan.
ini pengalaman saja waktu saya kecil seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi waktu kecil, waktu suka main sama temennya, apa yang akan terjadi, dan bisa saja apapun yang Bapak tulis di mitos ini akan menjadi tulisan yang bagus Bapak Ibu, sehingga aksi nyata ini bisa tervalidasi dengan baik. Bapak Ibu, slide selanjutnya yaitu fakta. Fakta ini mungkin sama saja seperti pengalaman saya pribadi. Jadi, fakta mengenai perundungan ini tidak ada manusia yang pantas menerima perundungan karena mungkin tidak akan enak di hati dan juga akan menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Jadi, mungkin itu manusia tidak pantas untuk menerima perundungan. Tidak untuk anak-anak saja, mungkin semua orang juga tidak mau ada perundungan atau pembulian dari orang lain. Jadi Bapak Ibu silahkan aja fakta-fakta perundungan ditulis saja sehingga kita dapat menulisnya dengan lebih banyak lagi mengenai fakta-fakta mengenai perundungan. Untuk fakta yang ketiga, saya pilih perundungan fisik dan verbal sama-sama memiliki dampak buruk, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ini sangat membahayakan menurut saya. Jadi, harus menghindari perundungan fisik dan verbal memiliki dampak yang negatif bagi orang. Mungkin kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan anak-anak kita untuk tidak melakukan perundungan baik fisik maupun verbal karena dapat merugikan mereka sendiri juga. Kemudian fakta yang pilih yang ketiga yaitu cyberbullying. Dampaknya sama berat dengan perundungan langsung. Mungkin perundungan ini bisa di dunia maya. Jadi mereka itu karena sudah mengenal media sosial. Jadi ya sama aja suka dibawa ke lingkungan sekolah, mungkin ke rumah mereka karena ada pertengkaran di media sosial, jadi terjadi di offline juga mungkin Bapak Ibu. Itu menurut fakta pengalaman saya sendiri. Jadi silahkan saja dalam membuat aksi nyata ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali kita tulisan-tulisan kita. Jadi kita tidak usah berpikir yang lain-lain. Jadi sesuai pengalaman yang kita rasakan sendiri, baik di sekolah, di rumah kecil, maupun apapun yang terjadi pada diri kita waktu dibully, waktu apa. Jadi kita tidak ada masalah dalam menulis ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak menceritakan hal-hal yang panjang juga, yang rumit, yang susah. Jadi yang simpel-simpel saja, yang sederhana, tidak ada yang memberatkan dalam penulisan di aksi nyata ini, Bapak Ibu. Lanjut, alur selanjutnya dalam aksi nyata membuat perundungan yaitu dokumentasi kegiatan, Bapak Ibu. Kita karena ini dalam menyebarkan pemahaman, jadi foto kegiatannya ketika kita memberikan informasi mengenai aksi nyata yang saya buat di atas. Bapak Ibu silahkan tempelkan saja foto-fotonya. Ada 3 atau 2 juga bisa. Kebetulan saya menggunakan 3 foto atau lebih juga bisa. Bapak Ibu silahkan untuk membuat aksi nyata yang sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak dokumen-dokumen yang dapat menunjang aksi nyata mengenai isu perundungan yang saya buat ini.
Bapak Ibu, aksi perundungan di aksi nyata ini saya buat simpel sekali, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata yang merumitkan kita, menyulitkan kita, tidak ada bahasa yang kompleks. Jadi kita berusaha dengan baik juga, terus mudah, tidak menyita waktu dengan baik, dengan banyak, dan kita bisa bekerja yang lainnya dan tidak membuang waktu yang banyak dalam pembuatan aksi nyata ini. Karena kita juga banyak kegiatan dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Untuk alur selanjutnya di PMM untuk isu Mohon maaf, perundungan yaitu dokumentasi refleksi. Bapak Ibu, saya nggak ditulis, saya foto aja di sebuah catatan, mungkin ditulis di kertas, kemudian saya foto aja. Untuk refleksi yang saya buat, saya dari Bu Restu, Bapak Ibu, dari teman sejawat. Saya memberikan aja mohon maaf Bu, pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Restu dan izin kemudian masuk. ditulis aja jawabannya Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, Untuk izin masuk sebentar. selanjutnya Waktu mungkin 2 menit ada dokumentasi umpan balik Bapak Ibu. Dokumentasi umpan balik ini saya buat dengan sederhana aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih umpan balik ditulis saja pakai tangan, kemudian saya foto, ditempelkan, dan cuma 2 orang saja yang saya pilih umpan baliknya, tapi alhamdulillah tervalidasi dengan baik. Bapak Ibu, jadi tidak sulit dalam membuat aksi nyata. Jangan terlalu menyusahkan kita. Kita pilih aksi nyata yang kita kuasai, Bapak Ibu. Jangan yang sulit. Jadi kita mudah mengembangkannya dan kita mempunyai ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang dipilih di aksi nyata tersebut. Mungkin Bapak Ibu cuman berbagi pengalaman saya aja di penulisan aksi nyata yang tervalidasi yang pernah saya lakukan. Mungkin demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita Waalaikumsalam. diberi kesehatan dan berkreasi lebih bagus dan lebih semangat lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isadiah SPD yang telah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa. 10 menit lagi waktu yang tersisa. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pembahasan materi sudah disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Untuk peserta yang akan bertanya mengenai topik webinar kali ini, silakan menekan tombol raise hand. Ya, dipersilakan kepada Ibu Wilhelmina dari NTT. Baik, selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya, Bu, saya ini baru memulai buat itu aksi nyata, tetapi kendalanya saya kurang ini paham dengan ICT membuat Canva, sehingga kemarin itu saya agak kesusahan. Apa bisa pakai PDF saja, Bu? Gitu. Kalau membuat aksi nyata, tidak selamanya harus pakai aplikasi Canva. Makasih, Bu. Ya, silakan dijawab oleh narasumber kita. Ya.
Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin Ibu bisa menulis di Word dulu, mungkin. Ya, Tapi Ibu lebih mudah di Canva sebenarnya. Kalau di Word itu harus download gambar gitu. ya. Jadi Ibu tinggal menulis aja. Di Canva juga sama, Bu. Tinggal Ibu Iya, iya, Bu. membuka. Karena saya belum belum memulai di Canva karena belum download, Bu. Hingga Oh, saya gitu. selama ini kan biasanya pakai PDF saja, Bu. Dan Oh, PowerPoint, pakai PowerPoint, ya. oh PPT bisa saja, Bu. Ya, bisa Bisa PPT-nya. saja, iya. Mungkin Ibu, apa yang Ibu kuasai bisa digunakan dengan semaksimal mungkin, Ibu. Ya, Bu. Saya akan mencobanya karena baru memulai, Bu. Ya, selamat mencoba, Maka, Ibu. ya, makasih malam ini saya sudah bisa memulai. Saya melihat Ibu punya tadi, sehingga saya merasa bahwa saya harus bisa juga. Ya, makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya. Baik, barangkali ada yang akan bertanya lagi. Iya, Bapak Anis Ali Hanjar, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Pemaparan yang luar biasa. Eh, saya lihat memang untuk aksi nyatanya sangat sederhana, tapi luar biasa sudah tervalidasi dan mungkin mewakili dan masuk kriteria untuk validasi. Yang saya ingin tanyakan, Ibu, mohon berbagi tips dan triknya karena memang di hari kedua ini masih tentang pembahasan dengan trik dan tips. Biasanya kadang aksi nyatanya udah sangat bagus, tapi mungkin cara pemilihan aksi nyata mungkin. Adakah tips biar kita nggak salah pilih untuk apa ya? Tadi kan ada yang berbagi bentuknya, kemudian ada yang modul juga biasanya ya Bu. Nah biasanya seperti itu. Bagaimana tips dan trik biar kita nggak salah memilih untuk tindak lanjut di aksi nyata mungkin. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ali. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin untuk tipsnya, saya suka baca dulu Pak Ali pilihannya, terus dibaca dulu alurnya apa, terus apakah saya bisa atau enggak ini alurnya. Jadi seperti itu Pak Ali, saya suka buka semuanya pilihannya. Ini oh saya mampu, kalau yang ini saya nggak bisa, seperti itu Pak. Jadi saya suka dibuka aja aksi nyata yang pilihan di PMM itu. Kemudian saya lihat-lihat alur-alurnya satu demi satu. Oh, saya bisa melewatinya seperti ini. Jadi saya pilih aja seperti itu. Jadi sesuai materi yang saya kuasai, Pak Ali. Mungkin penguasaan materi yang saya seperti yang saya pilih yang cukup sederhana sekali, Pak Ali. Jadi tidak untuk membuang banyak waktu gitu, Pak Ali. Seperti itu mungkin. Ada tambahan lain, Pak Ali, menurut pengalaman. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis. Jawaban yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian seminar kali ini yang membahas tentang tips dan trik lolos validasi di PMM. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan webinar kita kali ini. Yang pertama, memilih aksi nyata yang dikuasai. Di aksi nyata kan ada yang berbentuk strategi, ada yang berbentuk penyebaran pemahaman. Nah, Bapak Ibu silakan pilih aksi nyata yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian yang kedua, buat aksi nyata yang semudah-mudahnya. Nah, untuk menghindari Bapak Ibu meniru aksi nyata orang lain. Yang ketiga, buatlah aksi nyata yang sesuai pengalaman. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iis Sadiah SPD terkait perundungan
ada yang berupa fakta, berupa mitos. Jadi tidak hanya berupa pemaparan saja. Jadi di dalamnya ada pengalaman dan buat aksi nyata yang sederhana mungkin. Dan jangan lupa setiap pembuatan aksi nyata harus disisipkan dokumentasi. Nah, semoga aksi nyata yang akan kita ajukan ke depan dapat lolos validasi. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan untuk bergabung di webinar malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu, mohon kiranya untuk melakukan foto bersama dulu. Salam literasinya, Bu. Oke. Ya, siap. Hitungan ketiga, foto bersama dulu ya, Bu. Mohon untuk videonya dibuka untuk semuanya, untuk semua peserta. Untuk didokumentasikan. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Oke. Satu, dua, tiga. Mana? Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Di atas saya tidak pakai video. Terima kasih Bapak Admin. Setelah dipoto mungkin ya Bapak Ibu bisa. Jangan Iya, lupa agak presensinya sedikit diisi dari Bapak grup Ibu. yang diperkirakan Presensinya untuk jangan lupa diisi. ya. Insya Allah sertifikat akan langsung terkirim setelah melaksanakan ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau live grup, live Live chat. Bapak Ibu untuk presensi silakan ada linknya di kolom chat. Ketika Bapak Ibu mengisi, kemudian sertifikat akan dikirim lewat akun belajar masing-masing ya Bu. Langsung dikirim. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah selesai, bisa berkenan untuk meninggalkan webinar ini tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mulai kepal jet di mana ya? Non Pak Rudi, Kayak kapal jet di mana ya? Tahun baru ayah kapal Kayak kapal jet tuh. bagi yang sertifikatnya terkendala bisa hubungi admin ya. Pak Rudi lagi menyelam ya. Kita beberkan gitu. Iya, kan kapal jet di mana ya? Kata Pak Rudi bari ngojainya. Eta kumis nyelap karena cilu. Harga dibully. Waras tadi teh dibahas itu teh perundungan. Penasaran we. Itu perundungan teh. Lucu banget tuh.
Pak Anggi menikah Sep. Ih, Poek. Lain dia. urungkeun ih lampuna. Lihat. Oh, paling ada Yasir di lanurnya. Pak. Di sisi jalan. Oh, Pak Yasir mah jigana nuju ngabaso dah. Bakso aja lah. Sanes ngabaso eta mah jigana teh keur ngitungan mobilnya. Parkiran.